warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rodri, NIM T 2019-1209. Di sini saya dari kelompok 2 mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika proposal pada bab 2, yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kajian terdahulu. Pada kajian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitiannya untuk memperkaya teori dalam penelitiannya. Memang dalam penelitian kami dari kelompok 2 tidak menemukan judul yang sama untuk dijadikan, untuk diterapkan, untuk dicantumkan dalam kajian terdahulu. Tapi dari sini penulis mengangkat beberapa referensi untuk menambah kajian bagi penulis. Yang pertama yaitu penelitian dari Undi Ekawati, Wahyudi, dan kawan-kawan. Yaitu penelitiannya berjudul tentang penggunaan metode sosial drama dalam peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa kelas 5 SD. Dari hasil penelitiannya yang dikemukakan mereka bahwa metode sosial drama dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran dan mengemukakan kendala serta solusi dalam peningkatan. Dan yang kedua yaitu dari penelitian dari Tri Ayu Fadila dalam judul penelitian implementasi metode sosial drama dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa pada pembelajaran sejarah. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan Tri Ayu Fadilah bahwa metode ini dilakukan untuk meningkatkan sikap nasionalisme seorang siswa melalui pembelajaran sejarah. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalis Majid, NIM T 2019-12/7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang kajian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mengemukakan perbedaan dan juga persamaan dari judul penulis itu sendiri, yakni perbedaan yang peneliti lakukan ialah untuk mengetahui perkembangan dan mengimplementasikan dari metode sosiodrama yang dikaitkan pada materi pembelajaran fikih. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Undi Ekawati, Wahyudi, dan juga kawan-kawan ialah untuk meningkatkan pembelajaran berbahasa Indonesia. Dan Tri Ayu Fadila adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dalam meningkatkan nasionalisme mata pelajaran sejarah dengan menggunakan metode sosiodrama. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode pembelajaran sosiodrama. Hanya saja materi serta cara penguasaannya yang membedakan. Perbedaan dari kedua peneliti dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pada Tri Ayu Fadila penelitiannya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dalam nasionalisme pada mata pelajaran sejarah, sedangkan penelitian dari Undi Ekawati penelitiannya untuk mengetahui peningkatan berbahasa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Anggraini, NIM T 2019-1226. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hipotesis tindakan. Nah, dalam PTK digunakan istilah hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan jawab sementara atas rumusan masalah yang telah diajukan. Hipotesis tindakan itu dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah atau mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah lanjutan setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Artinya bahwa pendugaan mengenai keberfungsian tindakan untuk mengatasi masalah didasarkan pada hasil kajian secara teoritik.
Dengan demikian, pendugaan tidak asal dilakukan akan tetapi memiliki dasar ilmiah yang bisa bertanggung jawab. Contoh hipotesis tindakan pada kelompok 2 ini yaitu metode sosiodrama dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih materi jual beli di kelas 9 MTS Al-Fattah tahun pelajaran 2021-2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Dwi Ayu Saputri, NIM T 2019-12-18. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama adalah pengertian kajian teori. Ada beberapa pendapat mengenai kajian teori yang dipaparkan oleh para ilmuwan. Berikut adalah para ilmuwannya. Yang pertama adalah Purwadarminta, yang kedua adalah John Wibes, yang ketiga adalah Surahman, yang keempat adalah Argono, dan yang kelima adalah Tatang. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian teori adalah pemaparan teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian, membangun kerangka pikir untuk mengembangkan pedoman-pedoman penelitian. Yang kedua adalah langkah-langkah menyusun kajian teori. Di dalam langkah-langkah melakukan kajian teori menurut GAL 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari sumber utama yang dibuat rujukan, yaitu dari artikel, dari jurnal-jurnal, dari buku, ataupun dari penelitian lainnya. Yang kedua adalah menggunakan sumber tambahan dari hasil pemikiran seseorang yang ia rangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Yang ketiga adalah membaca sumber utama. Dan yang keempat adalah membaca sintesis bahan bacaan. Adapun pendapat dari Sugiono mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah untuk dapat melakukan kajian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua adalah mencari sumber, yakni berupa buku, jurnal, kamus, ataupun laporan penelitian. Yang ketiga adalah melihat referensinya dengan pilihan yang terkait dengan topik yang ditulis. Yang keempat adalah mencari dan membandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Yang kelima adalah baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Yang keenam adalah mendeskripsikan teori dengan bahasa sendiri. Yang ketujuh dan terakhir adalah jangan lupa mencantumkan sumber yang dikutip. Penyusunan kajian teori membutuhkan perhatian serius. Peneliti tidak boleh menyepelekan proses ini karena untuk mendapatkan kualitas literatur yang bermutu, peneliti membutuhkan 3-6 bulan. Terlebih apabila peneliti belum pernah mengkaji topik tersebut sebelumnya. Namun, demikian berbeda dengan kondisi saat ini, di mana sumber rujukan sudah lebih mudah diperoleh. Para peneliti dapat menyusun kajian teori dalam waktu hitungan minggu tergantung pada tingkat ketekunan masing-masing. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Wahidiawan dengan NIM T 2019-11-31 dari kelas PAI A5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya tentang kajian teori. Yang pertama adalah hasil belajar. Hasil belajar peserta didik merupakan sebuah prestasi peserta didik yang dicapai secara akademis melalui evaluasi yang bisa berupa ujian, post-test, tugas, dan juga bisa dari keaktifan dalam bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Di dalam kalangan akademis, sering muncul pernyataan bahwa keberhasilan sebuah pembelajaran atau pendidikan tidak ditentukan oleh nilai yang tertera di rapot atau ijazah, akan tetapi
Untuk keberhasilan bidang kognitif dapat diketahui melalui hasil belajar peserta didik atau mahasiswa. Menurut Syaiful Bahri, Jamarah, dan Aswan, Zain, dan Supardi, untuk mengetahui indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dari daya serap siswa dan perilaku yang tampak pada siswa. Hasil belajar yang dimaksud adalah pencapaian prestasi belajar yang dicapai siswa dengan kriteria atau nilai yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam pembelajaran sendiri itu juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi dari pendidik. Kompetensi guru atau pendidik adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru atau pendidik sehingga layak untuk menjalankan tugas. Oleh karena itu, kualitas dan hasil kerja pendidik dapat memperlihatkan perbuatan profesional yang bermutu. Kemampuan atau kompetensi harus memperlihatkan perilaku yang memungkinkan mereka menjalankan tugas secara profesional dengan cara yang paling dikehendaki. Tidak sekedar melaksanakan kegiatan pendidikan yang bersifat rutinitas saja. Dengan demikian, seorang pendidik harus memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Selanjutnya adalah metode sosiodrama. Metode atau suatu cara dalam melaksanakan suatu hal yang dapat berdampak pada keefektifan suatu kegiatan. Metode pembelajaran adalah metode yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam lingkungan belajar. Bisa jadi sekolah atau instansi pendidikan yang lain. Sebagaimana pengertian metode sosiodrama menurut Sofia, metode sosiodrama adalah metode pengajaran yang memungkinkan anak untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya dalam kehidupan masyarakat sosial. Menurut Nasi, tujuan dari metode sosiodrama yakni agar anak dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain sehingga mereka dapat belajar untuk berbagi bertanggung jawab, sehingga mereka dapat belajar membuat keputusan sendiri dalam situasi kelompok dan mendorong anak untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Trianto, sosiodrama juga memiliki manfaat, yakni digunakan atau berguna untuk memahami dan menilai masalah sosial dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menyelesaikannya. Pengajaran sosiodrama pada umumnya lebih disukai oleh anak-anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, NIM T 2019-1207. Di sini saya akan menjelaskan kajian teori pada variabel yang ketiga, yaitu fikih bab jual beli. Nah, dalam kajian teori variabel yang ketiga ini telah diuraikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Nah, dalam pengertian jual beli ini telah diuraikan pengertian jual beli secara luas menurut beberapa para ahli. Bisa dilihat dan dibaca di makalah. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli. Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut, yaitu dasar hukum jual beli menurut Al-Quran, dasar menurut hadis Rasulullah SAW, dan dasar dari ijma. Yang ketiga yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu ada 4. Adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dijual belikan, dan adanya alat atau nilai tukar pengganti barang, dan yang keempat yaitu ucapan serahan terima antara penjual dan pembeli, atau sering juga disebut dengan ijab qabul. Yang keempat yaitu syarat jual beli. Ada beberapa syarat jual beli yang telah dijelaskan di dalam makalah secara lengkap. Macam-macam jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya, yaitu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jual beli yang sah. Yang kedua, jual beli terlarang. Yang ketiga, jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dibaca dan disimak sendiri di dalam makalah yang telah kelompok kami share. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.